Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang tiba-tiba mendengar suara ledakan. Ia tak menyangka jika aliansi anti bintang menyerang begitu cepat, sementara dirinya hanya melihat kejadian itu dari kejauhan. Serangan yang dilancarkan berhasil menghancurkan formasi pertahanan yang telah dibuat, dan rupanya orang-orang dari Istana Bintang segera melarikan diri. Oleh karena itu, aliansi anti bintang langsung mengejar mereka semua. Di sisi lain, terlihat seorang tetua berbaju kuning. Ia mengatakan bahwa ini sudah berakhir dan cepat sekali. Tapi ia berpikir jika kedua pihak sangat kuat, sehingga dirinya harus mencari kesempatan agar bisa meninggalkan pulau ini di tengah kekacauan. Orang-orang dari aliansi anti bintang mulai berdatangan. Jumlah mereka memang banyak sekali, dan seseorang menganggap mungkinkah mereka ingin mengambil alih tempat ini. Mereka semua adalah campuran dari sekte kebenaran dan jalan iblis. Chang Yunlong sebagai pelindung dari aliansi anti bintang mengatakan bahwa aku di sini atas perintah dari tetuaku. Kami sedang mengejar beberapa orang yang melarikan diri dari Istana Bintang. Jadi kami harus memeriksa para kultivator yang ingin meninggalkan pulau ini. Ia menyuruh mereka untuk jangan khawatir, karena kalian cukup menunjukkan token identifikasi kepada kami, dan kami tak akan membuat hal-hal menjadi sulit. Setelah perkataan itu, situasi benar-benar menjadi sunyi. Apalagi lebih dari ratusan kultivator yang bersembunyi di dekatnya. Lagi pula, siapa yang ingin menjadi orang yang pertama kali mati? Menurut seorang tetua, meskipun aliansi anti bintang ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, tetapi pada akhirnya sekte jalan iblis memiliki reputasi yang buruk. Melihat kesunyian ini membuat Chang Yunlong menjadi kesal. Tapi setelah beberapa saat, ada Xin Ming dari sekte surga yang menunjukkan tokennya berupa pedang. Yunlong mempersilakannya untuk pergi karena ia telah mengenal ketua sektenya dan juga pedang tersebut. Kemudian beberapa kultivator lainnya juga mulai memberikan token mereka semua, dan para kultivator konformasi juga berhasil pergi dari sana, yang membuat tetua tadi merasa iri kepada mereka. Kemudian datang Hanli yang memperkenalkan dirinya sebagai penatua dari sekte Miaoyin. Mendengar sekte Miaoyin, ia menyadari jika ada dua tetua di sekte tersebut, yaitu Penatua Han dan juga Penatua Ku. Yunlong pun bertanya, siapakah Anda sebenarnya? Hanli menjelaskan nama belakangku adalah Han, tapi aku tak mengira jika kau pernah mendengar namaku. Yunlong mengatakan bahwa itu bukanlah apa-apa, dan seketika Anda cukup terkenal di lautan bintang kekacauan. Terutama itu bagi Jiling yang merupakan wanita roh ungu. Tuan mudaku telah mendengar tentangnya dan sangat ingin bertemu dengannya. Dan bisakah Anda memberitahu hal tersebut? Hanli terkejut mendengar tuan muda dari mereka. Dan seorang tetua bilang jika tuan muda kami adalah keturunan dari leluhur suci. Oleh karena itu, Hanli pun akan mengabarkan hal tersebut kepada Nona Jiling. Setelah itu, Hanli dipersilahkan untuk pergi dari sana. Sedangkan seorang tetua bingung apakah ada yang salah dengan identitasnya. Yunlong menjawab bahwa aku tak pernah bertemu dengan orang seperti tetua Han barusan. Bahkan meskipun berada di konformasi, tapi dirinya jauh berbeda dengan kultivator lainnya. Hal itu dikarenakan banyak sekali kultivator yang mati di tangannya. Bahkan Yunlong juga khawatir jika kita bukanlah tandingannya dalam duel 1 lawan 1. Bukan hanya sekedar haus darahnya yang lebih tebal dari orang lain, tetapi juga jauh lebih dingin dan lebih menjijikan. Hal itu hanya bisa didapat setelah membunuh banyak kultivator di ranah yang sama seperti dirinya.
Tak hanya itu, Han Li juga bisa menyembunyikan kekuatan asli dari Qi-nya, yang berarti dia hanya mengungkapkan 1/10 dari kekuatan aslinya. Oleh karena itu, mereka pun membiarkannya pergi begitu saja. Seorang tetua bertanya apakah sebenarnya niat dari Tuan Muda. Yunlong menjelaskan, seharusnya kau sudah tahu, apalagi Nona Ziling terkenal dengan kecantikannya di seluruh laut bintang kekacauan. Mereka berniat untuk menangkap Ziling setelah mengambil alih Istana Bintang, dengan alasan karena Ziling sudah bekerja sama dengan Istana Bintang, dan setelah itu mereka bisa memaksa Han Li untuk memberitahu apa rahasia dari menyembunyikan haus darahnya. Kembali ke Han Li yang tiba-tiba dihentikan oleh dua orang praktisi. Ia bertanya, apakah yang kalian inginkan? Seorang pria menjawab bahwa kau harus ikut dengan kami. Han Li penasaran apakah diriku pernah menyinggungmu? Ataukah jangan-jangan aliansi anti bintang sangat mendominasi, sehingga mereka bisa menangkap siapa saja sesuka mereka? Temannya mencoba untuk menenangkan Han Li, karena ia sebelumnya sedang mengejar kultivator Istana Bintang yang kabur ke sini. Oleh karena itu, ia ingin meminta Han Li bekerja sama untuk saat ini, karena bisa saja kultivator yang dikejarnya sudah berubah wajah. Pria itu bertanya, apakah kau berani melawan aliansi anti bintang? Han Li menjawab dengan santai, tentu saja. Lagi pula, aku tidak punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi diriku bisa pergi bersama dengan kalian. Mereka berdua sangat senang karena akhirnya Han Li mau ikut. Tapi tiba-tiba Han Li dengan cepat kabur dari sana. Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. Ia sangat marah karena Han Li berani melawan aliansi anti bintang. Adu senjata spiritual menimbulkan dentuman keras di antara mereka. Bahkan ia meremehkan serangan Han Li yang tak mungkin bisa mengalahkannya. Dirinya mulai mengeluarkan serangan gagak ke arah Han Li. Dan ia juga bilang jika aku telah mengalahkan kultivator konformasi tahap menengah, sehingga orang dengan ranah seperti Han Li harusnya mati saja. Tak mau berbasa-basi, Han Li segera mengeluarkan cincin 5 elemen dan harta karun keranjang kuno, yang hal itu benar-benar membuatnya sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin seorang konformasi bisa memiliki dua harta karun kuno sekaligus. Melihat temannya yang kesulitan, membuat satu pria tadi langsung membantunya. Tapi apalah daya, ternyata temannya telah dibantai oleh Han Li dalam sekejap. Oleh karena itu, ia pun terpaksa harus kabur dari sana. Namun dengan cepat, Han Li juga segera membunuhnya. Percikan darah terlihat dari kematian mereka. Sedangkan Han Li berterima kasih karena berhasil mendapatkan banyak harta baru. Dan memang kebetulan dirinya akan pergi ke lautan. Setelah itu, Han Li menyuruh seseorang untuk keluar. Karena ia sudah tahu sedari tadi ada seseorang yang bersembunyi di sana. Dan jika kau tak mau keluar, maka jangan salahkan aku kalau harus menyeretmu sebagai ganti rugi. Tak punya pilihan lain, wanita itu pun menampakkan dirinya. Ia adalah Nona Yuling, seorang penegak hukum dari Istana Bintang. Dirinya juga berterima kasih atas bantuan Han Li yang telah menyelamatkannya. Namun Han Li merasa aneh karena wanita ini berperilaku seperti pria. Nona Ling bertanya, siapakah nama Anda? Han Li pun memperkenalkan namanya, dan ia menjelaskan jika aku melakukannya hanya karena kenyamanan. Yuling berkata, jika sepertinya Anda sedang terburu-buru untuk pergi ke kota bintang, tapi sekarang ini sedang berlaku darurat militer, jadi akan sulit untuk masuk. Dan sebagai ucapan terima kasih, aku akan membawa Anda untuk masuk ke sana. Han Li berpikir jika wanita ini bisa membaca situasi, dan itu adalah alasan mengapa aku menyelamatkannya. Oleh karena itu, Han Li pun menerima tawaran tersebut. Kemudian mereka berdua segera pergi menuju ke kota bintang. Di tengah perjalanan, Nona Ling sangat kagum karena Han Li bisa mengalahkan dua kultivator sekaligus. Dan ia bertanya, apakah Anda ingin bergabung dengan Istana Bintang? Han Li meminta maaf karena ia tak bisa bergabung dengan Istana Bintang. Sebab di masa lalu, Sekte Miaoyin sudah membantunya. Apalagi sekarang dirinya sudah menjadi penatua kehormatan di sekte tersebut. Nona Ling sangat kagum dengan Han Li yang begitu setia.
Dan ia berkata jika Istana Bintang akan menyambut Anda kapan saja. Kemudian tibalah mereka di perbatasan Pulau Bintang Surga. Beberapa orang memberikan penghormatan kepada Nona Ling. Hanli juga merasa jika wanita itu cukup terkenal di sini. Sedangkan mereka melaporkan pada Nona Ling jika keadaannya baik-baik saja. Seorang pria bertanya siapakah kau sebenarnya. Yuling menjelaskan jika dia adalah Hanli, orang yang telah membantuku. Namun pria itu bertanya tentang kondisi Hanli, dan Hanli menjawab jika aku tak apa-apa. Pria itu yang merupakan adik dari Nona Ling memberikan pil kepada kakaknya. Tapi Ling meminta agar adiknya itu mau membawa Hanli memasuki kota, dan adiknya menjawab dengan semangat jika itu tak masalah. Sedangkan Hanli berpikir mengapa di Istana Bintang terdapat orang-orang aneh. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 120 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.